Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Anda kembali berjumpa saya Helmi Ansori di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur. Hari ini Selasa 27 April 2021. Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan sebuah topik menarik untuk kita bahas bersama. Dan Gema Ramadan TVRI Jawa Timur masih bersama-sama dengan Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Saya akan sapa narasumber kita setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, senang sekali saya hari ini ketemu dengan narasumber yang luar biasa. Jadi kalau berbicara tentang perjalanan beliau ini sebagai mubaligh, sudah mulai kecil, umur 3 tahun beliau ini sudah dikenal sebagai mubaligh. Pasti Anda ingat dengan nama yang satu ini. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Siti Nur Asia. Dulu panggilannya adalah Ibu Bunyai Cilik Siti Nur Asia. Nah, pasti Anda akan kangen dengan beliau karena mungkin lama tidak ketemu. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Bunyai. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah di hari ke-15 Ramadan Allah masih memberikan kenikmatan sihah wal afiyah. Masya Allah, masih sehat, masih Alhamdulillah. Masih lancar. Iya. Ini kalau dilihat dari perjalanan Bunya ini kan mulai umur 3 tahun ya. Sebagai mubaligh. Saya masih kecil waktu itu. Sama-sama kecil kayaknya. Sama-sama kecil. Tapi nama Bunyai Cilik Siti Nur Asia sudah menggema di mana-mana. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi belakangan ini masih aktif ya dakwah? Alhamdulillah masih, karena itu memang komitmen dari orang tua saya untuk bisa anak-anaknya melanjutkan perjuangan beliau. Namun memang frekuensinya yang agak dikurangi, khususnya untuk yang perjalanan jauh luar kota itu agak dikurangi. Ya. Karena sibuk juga di kampus? Termasuk itu juga. Nah, pemirsa, beliau ini adalah dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Makanya nama di depan beliau ada dokter. Nah, kalau berbicara dengan tentang psikologi dan kesehatan, hubungannya seperti apa sih sebelum kita ke topik? Ya, psikologi ini kan ngurusi ruhaniyah ya, urusan jiwa yang abstrak sebenarnya. Tetapi bisa dipelajari dari manifestasi dari jiwa itu, yaitu perilaku. Nah, kesehatan ini lebih ke unsur jasmaniyahnya ya gitu. Jadi lengkaplah di fakultas saya itu ada unsur psikologinya, urusan jiwanya, dan ada aspek jasmaniyahnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisir antara psikologi dan kesehatan, karena saat ini yang existing baru psikologi. Psikologi. Ya. Oh, Masya Allah. Baik Bunyai, kita punya topik hari ini toleransi umat beragama. Oke. Ini sering kali kita bahas, setiap tahun juga. Cuman narasumber beda-beda ini ya. Yeah. Kalau menurut Bunyai, Islam itu mengajarkan ukhuwah Islamnya seperti apa sih? Baik, terima kasih Ustadz. Jadi kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah ya, kita patut bersyukur sebagai umat Islam karena Islam ini adalah agama yang sangat komplit ajarannya. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia. Dan terutama yang kita bahas hari ini adalah seorang muslim dengan muslim yang lain. Kalau kita bicara bagaimana Islam mengajarkan kita tentang ukhuwah Islamiyah, banyak pernyataan-pernyataan baik itu dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang itu semua mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menekankan arti pentingnya ukhuwah Islamiyah. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini adalah perintah dari Allah, sekaligus pernyataan Allah bahwa sesama muslim adalah saudara. Meskipun di antara kita tidak ada keterikatan pertalian darah misalnya. Tidak ada hubungan keluarga, bahkan mungkin tidak saling kenal. Tetapi ketika kita tahu bahwa di hadapan kita ini adalah sesama muslim, maka itu artinya saudara. Saudara ya. Iya. Maka perintahnya fa aslihu baina akhwaikum. Maka kita harus mendamaikan ketika di antara sesama muslim itu misalnya suatu saat terjadi percekcokan, perselisihan, jangan sampai itu kemudian nanti berlanjut menjadi sebuah konflik yang besar, karena bagaimanapun kita adalah saudara sesama muslim. Kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak disampaikan oleh Rasulullah gambaran-gambaran mengenai bagaimana antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain itu adalah saudara. Ya, misalnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dun. Bahwa Rasulullah menggambarkan antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain adalah ibarat sebuah bangunan, di mana unsur-unsur dari bangunan itu harus saling menguatkan supaya menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Bagikan sistem betul. Satu gedung misalnya, mulai dari yang paling bawah ada pondasi, ada dinding, ada pilar, yang paling atas ada genting misalnya. Tanpa harus memperdebatkan dari mana asal usulnya, di mana dia berposisi, tetapi ketika semua unsur ini bisa saling bersinergi, legowo dengan posisinya masing-masing, maka bangunan itu akan menjadi kokoh, kuat. Begitulah kira-kira gambarannya, Ustadz. Jadi genting itu meskipun berbahan dasar dari tanah liat misalnya, dia posisinya di atas. Luar biasa ini ya. Iya. Tapi dia nggak pernah mempermasalahkan itu, gitu ya. Saya harus turun lagi lah ke bawah, saya nggak mau di atas, tidak begitu. Dia berada pada tupoksinya sebagai genting di atas. Gitu. Walaupun kepanasan kadang-kadang. Nah, yang dia kepanasan, kehujanan, tapi nggak pernah protes. Sesekali mbok saya yang di bawah misalnya, gantian yang pondasi naik ke atas kan tidak begitu. Nah, karena sinergitas, kelegowoan pada posisinya masing-masing tanpa harus memperdebatkan dari mana dia berasal, pada akhirnya bangunan itu menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Umat Islam juga begitu. Gitu ya. Ketika umat Islam ini tidak banyak memperdebatkan apa kesukuannya, dari mana dia berasal, dari keluarga yang seperti apa, dan sekarang dia berprofesi seperti apa, semuanya berada pada posisinya masing-masing dan mau menghargai posisi orang lain tanpa harus memunculkan konflik-konflik yang nanti bisa meruntuhkan bangunan itu, maka umat Islam ini akan menjadi kokoh, kuat gitu ya. Ya, tapi ini kan kalau ini sudah berbicara besar, umat Islam secara besar, berangkatnya untuk kokohnya sebuah bangunan ini kan tidak langsung kita ke level yang lebih luas. Mungkin diawali dari mana ini? Mungkin kan dari keluarga dulu atau dari Betul sekali. Betul sekali. Bagaimanapun seorang manusia itu terlahir pertama kali adalah dari keluarga. Maka ada makalah yang mengatakan madrasatul ula, ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Karena memang anak itu terlahir dari keluarga sebelum dia mendapatkan pendidikan formal di luar keluarga. Maka bagaimana ukhuwah Islamiyah itu terbentuk dan kemudian menjadi sebuah karakter dari individu seorang muslim untuk bisa membangun relasi sosial bersama muslim yang lain yang nantinya akan membentuk ukhuwah Islamiyah ini. Berangkatnya adalah dari keluarga.
Jadi ketika suami istri ini terikat oleh sebuah ikatan akad nikah, ini kan bukan berarti kemudian mereka dipertemukan untuk menyamakan diri. Tapi dipertemukan oleh Allah untuk menghargai perbedaan. Masya Allah, di situ sulitnya ya. Iya. Bukan menyamakan, tapi Bukan menyamakan, karena tidak mungkin sama. nggak mungkin sama, punya ego masing-masing ya. Betul. Kalau sama malah nggak berkembang nanti. Iya. Allah menjadikan dua insan ini yang berbeda secara struktur anatomi, berbeda dari sisi latar belakang keluarga, berbeda dari mungkin latar belakang pendidikan dan lain sebagainya, disatukan dalam sebuah ikatan akad nikah. Ini supaya membangun komitmen untuk belajar bersama menghargai perbedaan. Contoh kecil misalnya, suami berasal dari keluarga yang suka makanan manis. Istri berasal dari keluarga yang suka makanan asin pedas misalnya. Ini kalau tidak kemudian dibangun sebuah komitmen kebersamaan, gegeran terus ini. Padahal soal makanan Soal ya. makanan saja. Belum yang lain ini ya. Betul. Artinya apa? Keluarga ini perlu membangun komitmen untuk menghargai perbedaan. Bukan berarti apa yang saya punya itu yang paling benar, punya orang lain itu salah. Tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan itu dalam lingkup kecil keluarga. Yang itu nanti kita didikkan kepada anak-anak kita dari suami istri yang saling menghargai, bisa menempatkan diri. Nanti kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang juga bisa menghargai orang lain, siapapun yang hadir dalam keluarga itu. Nah, kalau itu terbangun dengan baik, maka individu-individu yang ada di dalam keluarga ini akan menjadi individu yang mampu untuk membangun karakter ukhuwah Islamiyah tadi. Ketika saling menghargai, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Ketika harus berinteraksi dengan orang lain yang mungkin tidak sama dengan dia, tapi dia bisa menghargai orang lain yang tidak sama dengan dia tadi itu. Karena memang tidak bisa semua orang sama dengan dirinya gitu ya. Kira-kira begitulah Ustaz. Ini kan dari awal pondasinya keluarga gitu. Betul. Ya. Kalau kemudian kita keluar itu ada di lingkungan kita masing-masing. Tokoh agama, tokoh masyarakat, seberapa besar perannya juga untuk membentuk ukhuwah Islamiyah ini? Ya, tokoh agama, tokoh masyarakat tentu memiliki peran yang luar biasa besarnya ya. Karena bagaimanapun bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Di Indonesia mayoritas Muslim. Dengan berbagai variasi latar belakang kehidupan umat Muslim itu sendiri. Baik dari sisi dari sisi pemahaman keagamaannya, dari sisi sangat beragam ya. Yang tentu ini bisa menjadi peluang atau celah untuk terjadi gesekan. Nah, bagaimana kalau terjadi gesekan? Misalnya dalam satu RT aja yang berbeda-beda orangnya, berbeda-beda latar belakang ekonomi, pendidikan, pemahaman keagamaan, bahkan mungkin aliran sesama Muslim tetapi berbeda pemahaman begitu ya. Ini bisa jadi suatu saat terjadi gesekan-gesekan kecil barangkali. Yang ini kalau dibiarkan jadi besar gitu. Api itu akan jadi besar. Betul. Maka disitulah letak peran pentingnya tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa menjadi penengah, pendamai, penyejuk. Bukan malah mempertajam mempertajam konflik ya, atau malah membela salah satu kelompok seakan-akan dia menjadi pahlawan kesiangan gitu ya, dan menyalahkan kelompok lain yang akhirnya memperuncing terjadinya konflik ya. Jadi ya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat ini bisa bersikap dan berperilaku bijak ketika ada gesekan-gesekan kecil yang terjadi di masyarakat.
di antara sesama muslim yang mungkin itu karena hal-hal remeh, hal-hal sederhana. Biasanya mungkin karena persoalan pribadi, beda pilihan ketika ada pilihan ketua RT misalnya begitu. Lalu ini jadi tidak saling menyapa sampai beberapa tahun, bahkan sampai satu periodenya RT itu. Ini kan nggak nyaman gitu ya. Nah, bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat, nah ini bisa mendamaikan di antara satu dua orang atau kelompok yang saling ada perselisihan itu. Baik. Ya. Nyai, sebentar ya, kita masih mau ngobrol tentang yang lainnya, tentang ukhuwah Islamiyah ini. Ya. Tidak ada yang mau lewat ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Perbincangan saya dengan Bu Nyai Siti Aisyah akan saya teruskan setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah Anda masih bersama kami di Gema Ramadan TVRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, saya masih bersama Ibu Nyai Dr. Hajah Siti Nur Asyiyah MAG. Dulu dikenal sebagai Bu Nyai Cilik ya. Alhamdulillah perbincangan saya tentang toleransi umat beragama. Tadi ada peran tokoh masyarakat yang luar biasa, peran dari tokoh agama. Jadi kalau sudah menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak boleh ngompor-ngompor ini ya? Nggak boleh lah. Lalu apa yang kalau terjadi itu ngompor-ngompor itu? Di situ perlu kebesaran jiwa seorang tokoh agama, tokoh masyarakat ya. Ketika beliau-beliau itu atau kita juga barangkali ya bagian dari mereka sudah dianggap tokoh atau dituakan, dianggap sebagai sesepuh atau bini sepuh lah, meskipun itu dalam lingkup kecil, tentu itu menjadi panutan dari masyarakat. Sekaligus apa yang menjadi sikap, pernyataan, kemudian perbuatannya, itu juga akan menjadi perhatian dari semua anggota masyarakat. Maka jiwa besar yang perlu ditunjukkan oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk tidak hanya memandang sepihak pada kepentingan diri pribadi atau sekelompok orang, tetapi mengorbankan kelompok atau kepentingan yang lebih besar. Artinya kepentingan yang lebih besar ini adalah ukhuwah Islamiyah tadi. Jangan sampai karena itu boloku, maka harus aku bela mati-matian. Yang bukan boloku itu salah. Maka dia harus diposisikan sebagai orang yang terpojok, harus didiskriminasi. Nah ini kan akhirnya membuat masyarakat kita menjadi ikut-ikutan gitu. Karena tokohnya seperti itu, maka di belakangnya tentu akan mengikuti gitu. Maka di sini peran penting dari tokoh agama, tokoh masyarakat untuk bisa menjadi pengayom, pendamai bagi masyarakat supaya tetap ukhuwah Islamiyah ini terjaga. Bu Nyai, kita coba angkat telepon dulu ya. Oke. Saya terima dulu telepon. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terputus ya, sayang sekali. Ya. Nah, tokoh agama, tokoh masyarakat sangat penting. Ya. Kalau misalnya dalam ukhuwah Islamiyah ini kemudian terjadi pergeseran, gesekan-gesekan, apa yang kemudian harus dilakukan ini? Ya. Sekecil apapun gesekan yang terjadi di antara masyarakat kita, ini berpotensi menjadi konflik besar kalau dibiarkan. Maka tokoh agama, tokoh masyarakat harus memiliki kepekaan terhadap situasi itu. Kalau misalnya contoh kecil lah dalam satu kelompok pengajian misalnya, ada sesama kelompok pengajian yang kemudian entah persoalan sederhana sebenarnya, tapi kemudian membuat tidak nyaman. Maka keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat di sini menjadi
sangat penting untuk mendamaikan. Betul. Fa'aslihu baina akhawaikum tadi itu. Sebelum ini kemudian merembet menjadi api besar yang bisa membara nantinya gitu. Jangan biarkan api kecil itu menjadi besar ya. Betul. Ini langkah-langkah kecil harus dimulai agar energi besar tidak harus terkuras untuk menyelesaikan persoalan yang lebih besar lagi. Kira-kira begitulah Ustaz. Iya. Ukhuwah Islamiyah pasti ada perbedaan-perbedaan sana sini. Iya. Kemudian untuk menyatukan tadi harus ada kelogohan antara satu. Karena perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat itu banyak sekali. Apakah perbedaan tentang madhab, kepercayaan dari masyarakat termasuk golongan-golongan dan sebagainya. Iya. Kalau mementingkan golongan, pasti yang akan terjadi adalah sebuah perselisihan yang akan terjadi ya. Baik, saya mempersilahkan Anda semuanya yang saat ini mungkin sedang menyaksikan kami di Gema Ramadan untuk bisa interaktif atau telepon di 031 5678 216. Sekali lagi 031 5678 216. Sudah ada yang telepon? Kita tunggu sejenak. Baik. Nah, kita akan lanjutkan untuk membicarakan tentang ukhuwah Islamiyah ini, Bu Nyai ya. Kalau tadi saya pertanyakan tentang kalau ada perselisihan di antara sesama muslim, sudah disampaikan. Lalu siapa yang seharusnya mengambil peran dalam upaya memperkokoh ukhuwah Islamiyah ini? Keluarga kah? Tokoh masyarakat kah? Atau masing-masing individu? Gimana ini? Iya. Harus dilihat duduk persoalannya ya. Juga intensitas dari masalah. Ada yang telepon. Oh nanti iya, silakan. Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dekat-dekat buka puasa semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Ahmad Sidoarjo. Pak Ahmad Sidoarjo. Apa yang dipertanyakan sama Bu Nyai ini? Pak Ahmad Sidoarjo. Monggo silakan Pak Ahmad. Bu Nyai, pertanyaannya ini agak bukan dari temanya, tapi tidak apa-apa ya. Napa niku Pak? Ya kan, misalnya di Bendosi itu langsung dijawab, langsung dijawab. Misalnya dijawab kan akan janjangnya kan apa-apa itu telah melakukan pengenalan yang orang kira-kira. Sebenarnya Bendosi misalnya, waduh, masa orang ngerti bertanam di malam minggu. Yang tadi itu benar samping pemikiran pulau. Ceritanya diskusi dinyai, mata tua jawaban itu. Bisa difahami? Agak kurang jelas ya. Kurang jelas untuk suaranya Pak Ahmad tadi. Mungkin terlalu dekat dengan. Bisa ulangi ya. Diulangi Pak. Misalnya ada saya mengingatkan. Saya apa? Mengingatkan. Orang usah di apa itu? Ya Tuhan Allah. Direken. Masa gak ngerti hari 6 tadi dulu Bunyai. Masa orang ngerti hari 6 malam minggu. Yang waktu ini kita ibarakan mawon nopo diskusi matur suwun jawabanipun. Pak Ahmad, matur suwun. Kami sudah paham. Ya, berusaha mengingatkan, tapi ya yang diingatkan bandel kok gak ngerti arek enom. Ini gimana ini? Kebetulan yang mengingatkan tidak 6 lagi. Kepingin 6 lagi. Gini persoalan juga di masyarakat. Ya, ini biasanya gap yang terjadi antara kawula muda dengan seniornya gitu ya. Jadi ketika ada kebiasaan anak-anak muda yang itu dalam dalam pandangan orang-orang yang lebih tua dari dia itu nggak pantas misalnya ya, nggak pantas atau nggak lazim atau nggak pas lah untuk dilakukan. Kemudian orang tua berusaha untuk mengingatkan, jawabannya seperti itu tadi. Koyok gak ru arek enom, koyok gak tahu nom ae, misalnya gitu. Koyok gak tahu nom ae. Nah, kalau memang
keadaannya seperti itu, sementara jangan dilanjutkan karena nanti akan semakin membuat resisten. Resisten itu dalam artian dia akan semakin menjaga jarak dari dia gitu ya. Coba dipantau dulu, nanti suatu saat kalau ada kesempatan lagi bisa masuk lagi. Kalau toh kemudian sudah berkali-kali orang tua ini belum bisa punya kesempatan untuk kembali memberi nasihat. Nasihat itu kan tidak harus datang dari kita secara langsung. Biasanya peer group dengan teman sebayanya itu lebih mandi. Lebih mandi itu apa ya? Lebih mengena begitu. Karena dia sama-sama tahu dunianya, sesama remaja gitu ya misalnya. Itu bisa misalnya disampaikan kepada teman sebayanya untuk bisa mengingatkan bahwa yang seperti itu nggak pantas, tidak lazim untuk dilakukan. Barangkali itu ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam rangka untuk ya watawasau bil haq lah. Untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita yang menurut kita dan menurut pandangan agama mungkin kurang layak untuk dilakukan. Wah, ini sebenarnya pertanyaan ini lingkupnya jenengan ini ya. Psikologi ya. Psikologi banget. Jadi ya. jadi konsultasi psikologi akhirnya. Kan dia Pak Ahmad tadi saya lepas dari. Betul, mudah-mudahan Pak Ahmad bisa menyerap apa yang saya sampaikan tadi. Tapi tetap Pak Ahmad ini sebagai orang yang harus man ra'a minkum munkaran ya. Betul. Tidak boleh walaupun hari itu misalnya ditolak, hari itu tidak mengena, tidak diperhatikan, tetap harus melaksanakan pengingatan. Kewajiban kita kan sesuai dengan porsi kita ya. Porsi kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Tapi wadzalika adzaful iman. Sepanjang kita punya kemampuan untuk melerai kemaksiatan, kemungkaran yang ada di sekitar kita, sesuai dengan porsi kita. Kalau porsi kita misalnya sebagai ketua takmir masjid misalnya, ya itu dilakukan sesuai dengan porsi kita. Sebagai ketua RT misalnya, dilakukan sesuai dengan porsi kita. Tetapi kalau toh tidak memungkinkan fabilisani, ya dengan lisan kita sesuai dengan kemampuan kita juga. Sampai di mana level kemampuan kita untuk bisa memberikan pemahaman paling tidak kepada orang-orang di sekitar kita yang memang harus kita rubah perilakunya itu. Tapi kalau memang semua pintu sudah tertutup, ya wadzalika adzaful iman. Diam tapi tidak setuju dengan itu gitu. Itu sudah selemah-lemah iman. Kira-kira begitu Ustaz. Luar biasa ini Pak Ahmad, mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi jawaban yang memuaskan karena memang ini fenomena di masyarakat begitu. Apalagi kalau kemudian ada anak-anak yang duduk-duduk, bahasa kita cangkruk di jalan itu kan kadang-kadang diingatkan oleh yang sepuh yang sudah tua gitu. Ngeyel. Baik, kita kembali ke persoalan ukhuwah Islamiyah ya. Jadi kalau tadi terjadi perselisihan, siapa yang harus mengambil peran dalam menyelesaikan ini? Tadi sempat saya jawab sebentar bahwa kita harus melihat besar kecilnya persoalan itu. Kalau persoalan itu persoalan yang lingkupnya kecil, ya ndak usah kemudian semua turun lah. Tetapi kalau memang persoalan itu persoalan yang harus melibatkan banyak pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau bahkan mungkin pemerintah harus turun tangan, ya itu diperlukan. Tetapi kalau persoalannya hanya persoalan kecil, misalnya ada tetangga yang satu dengan tetangga yang lain hanya karena persoalan cucunya bertengkar karena rebutan mainan lalu nggak wawu misalnya begitu ya. Ini kan tidak harus disikapi berlebihan. Artinya kita melihat persoalan di antara sesama muslim itu juga penyelesaiannya secara proporsional. Tidak harus kemudian yang kecil disikapi secara berlebihan karena nanti ini juga bisa memicu timbulnya masalah baru.
Tetapi kalau itu sudah terlanjur besar, ya semua harus siaga satu kalau sudah begini ya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, semua anggota masyarakat saya kira punya tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah ini supaya tidak retak begitu, Ustaz. Baik, terima kasih luar biasa nih pembahasan kita. Kita break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan kita masih akan saya lanjutkan nanti. Tetapi tidak menutup kemungkinan Anda juga masuk untuk bertanya sama beliau. Bisa Anda telepon 031 5678 216. Saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa TVRI Jawa Timur yang dirahmati Allah, Gema Ramadan Anda saksikan tetap bersama-sama dengan kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan Alhamdulillah saya masih bersama Bu Nyai Siti Asyiyah, dulu sebutannya begitu berkenal, tapi beliau sekarang sudah luar biasa menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik Bu Nyai, mungkin nanti sambil nunggu telepon saya ingin mempertanyakan, kadang kita ini sudah yakin dengan ideologi kita, kadang kita yakin dengan kebenaran apa yang ideologi kita. Sering kita memaksakan diri untuk memasukkan ideologi kepada orang lain, padahal orang lain juga punya ideologi. Bagaimana ini? Ya, ini yang harus kita pahami dan kita sadari bersama. Ya, kita harus menjadi seorang muslim yang bijak lah. Itu ciri bahwa kita paham betul dengan Islam yang sesungguhnya. Ideologi yang sudah kita punya itu memang sebuah keniscayaan. Yeah. Itu hak kita untuk kita pertahankan. Artinya ukhuwah Islamiyah tidak harus kemudian meleburkan apa yang sudah menjadi prinsip-prinsip kita dengan apa yang menjadi prinsip saudara kita. Yeah. Kita punya pemahaman keagamaan sesuai dengan prinsip yang sudah kita yakini. Orang lain, saudara kita sesama muslim, mungkin juga punya pemahaman yang berbeda dari kita. Sama-sama benarnya, tetapi tidak bisa dipaksakan untuk melebur menjadi sama. Toh Rasulullah juga menyampaikan bahwa akhir zaman nanti umatku akan terpecah menjadi sekian golongan gitu ya, 73 golongan misalnya begitu. Artinya fenomena itu sudah terbaca sejak zaman Rasulullah dulu gitu. Namun bagaimana, tadi kembali ke pembicaraan awal tadi, perbedaan-perbedaan itu tidak menyulut terjadinya konflik. Tapi justru dari perbedaan itu kita bisa memahami, oh saya seperti ini, saudaraku seperti ini. Saya yang NU sholatnya kalau subuh pakai kunut, teman saya yang Muhammadiyah tidak. Tetapi itu tidak jadi soal karena sama-sama. Kita terima telepon dulu ya. Iya, terima kasih. Baik, pemirsa ada yang telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa Bu? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bu? Saya dari Gresik, Bahli dari Gresik. Menika keluar dari tema. Keluar tema nggih. Senangannya keluar nih. Senangannya keluar dari tema. Nggih. Kula Mbah Ali umur 72 tahun. Ya. Umur 72 tahun. Mohon maaf saya tidak mendengar suara Ibu. Kurang Pak Ndar. Ya. Umur 72 tahun. Sekarang mengidap penyakit stroke. Wah, awalnya di mana? Alhamdulillah. Halo? Alhamdulillah bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Menikah kalian. Halo, Ibu. Sakit gitu ya?
kemudian masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Halo Bu. Putus. Oh, sayang sekali terputus ini. Tapi saya belum bisa gambaran saya sakit, tapi alhamdulillah masih bisa. Cuman pertanyaannya sholat. apa? Pertanyaannya apa belum tahu. Iya. Iya. Mudah-mudahan segera sehat yang sakit tadi. Amin. Mudah-mudahan segera sehat Iya. Dan bisa melaksanakan puasa ini dengan sebaik mungkin. Amin. Untuk menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini. Baik, yang lain silakan Anda boleh bergabung di 031, sekali lagi di 031 5678216. Baik, pemirsa, ke Bu Nyai lagi sambil menunggu telepon. Bu Nyai tadi ini lagi apa namanya ya, lagi tren lah. Iki kelompok saya ini sama-sama kadang-kadang namanya besar, nama Islam. Kita juga saya ini berdasarkan Quran hadis, ini juga hadis, sama-sama begitu. Nah, kenapa ya itu sampai terjadi? Karena apa namanya? Karena egosentrisnya atau gimana ini? Iya. Jadi sesuatu yang ekstrim itu menjadi tidak baik. Oh. Jadi bagaimana kita memahami agama kita ini secara wajar gitu ya. Tidak berlebihan, tidak kemudian karena saking fanatiknya terhadap apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar, padahal sama-sama Islam, sama-sama Muslim, kemudian menyudutkan orang lain. Dan yang lebih mengerikan lagi kalau sampai terjadi pertumpahan darah. Naudzubillah, summa naudzubillah ya. Maka di sini perlu adanya kesadaran dan kebesaran hati dari para tokohnya. Kalau memang arus bawah itu ternyata ada fenomena yang seperti itu, maka segeralah para tokohnya duduk bersama. Sebelum yang ada di bawah ini kemudian membesar emosinya, gitu. Karena fanatisme yang sangat tinggi, merasa dirinya paling benar, apa yang dipahami oleh orang lain tidak, gitu ya. Meskipun kita punya hak untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan kita sendiri, untuk menjadi prinsip dalam kehidupan kita sendiri, tetapi menghargai orang lain itu penting. Nah, ini bisa direda dengan tadi, di antara tokoh dari kedua belah pihak ini duduk bersama untuk bersama-sama mencari solusi, mendinginkan orang-orang yang ada di bawahnya supaya tidak terjadi konflik yang memanas. Begitulah kira-kira. Intinya komunikasi ini yang sangat penting. Silaturahim, silatul afkar untuk berdiskusi ini hal yang penting untuk menjaga kelestarian ukhuwah Islamiyah. Ada telepon lagi, mudah-mudahan tidak putus ini. Saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya mengenal suara ini. Abah Hafid ini ya. Ini. Alhamdulillah. Monggo, apa yang ditanyakan ini? Ini apa? Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesama orang EIN. Saya kepingin seumpama biar nggak terjadi yang didahulukan Rasulullah, kira-kira usaha kita apa Bu? Biar nggak terjadi perpecahan sampai 73 thorikot atau 73 golongan Pak. Sampun apa? Tinggi, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih Abah Hafid. Ini Abah Hafid ini di Krian. Oh. Ya, setiap hari kadang-kadang komunikasi saya lewat di acara itu. Jamaahnya Ustadz Helmi. Di gimana ini? Ini tadi sudah disebutkan sinyalemen itu akan terpecah 72 golongan, firqoh-firqohnya sebegitu banyak. Tadi yang ditanyakan oleh Abah Hafid gimana ini? Rasanya kalau Rasulullah aja sudah mengakui bahwa fenomena itu akan terjadi di akhir zaman.
itu betapa Rasulullah ini memiliki kepekaan ya terhadap kondisi sosial masyarakat umat muslim yang nanti sepeninggal Rasulullah itu sudah semakin luas areanya gitu. Dan semakin bervariasi tingkat pemahaman, keagamaan dan segala macamnya. Maka terpecahnya umat Islam atau umat Islam menjadi terkelompok-kelompokkan menjadi banyak firqah tadi itu, saya pikir itu hal yang alamiah ya. Artinya kalau tidak mungkin kita tekan untuk menjadi satu, rasanya tidak mungkin lah ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghargai perbedaan tadi, menyatukan umat Islam dalam satu komitmen bahwa kita adalah saudara, itu yang penting. Walaupun si A punya pendapat ini, si B punya pendapat ini, si A lewat pintu A, si B lewat pintu B, tetapi nanti ketemunya sama karena kita sama-sama punya kepentingan yang sama, menjaga kekuatan Islam, menjaga ukhuwah Islamiyah, bahwa kita adalah saudara. Itu aja yang penting. Persoalan kemudian muncul beberapa kelompok, ini hal yang sulit kita cegah ya. Karena bagaimanapun itu bagian dari kondisi alamiah yang terjadi ketika perbedaan itu semakin banyak, maka kelompok-kelompok itu akan menjadi semakin keniscayaan kalau ada kelompok ini sesuai dengan apa yang dia yakini gitu ya. Iya, yang penting kita sebagai umat muslim tetap berpegang teguh pada al-muslim, akhul muslim. Ini yang harus ditanamkan betul, sehingga kelompok-kelompok yang muncul itu tidak kemudian menganggap satu menjadi lawan yang lain atau satu menjadi musuh yang lain, tapi mereka semua adalah saudara-saudara kita gitu. Yang ada perlu juga kita yang rangkul. Ada juga yang ingin menang-menang, merasa kelompoknya itu suaranya banter walaupun tidak banyak misalnya gitu. Nah ini yang ingin menang-menang ya. Menghadapi orang yang semacam ini kan agak susah gitu. Iya. Bagaimana peran, apa yang harus kemudian dilakukan Ibu? Iya, memang kelompok besar itu biasanya punya power yang lebih besar. Sehingga dia memang punya peluang untuk lebih memiliki dominasi begitu terhadap yang lebih kecil. Tetapi sekali lagi peran pemimpinnya tadi, tokohnya menjadi harus seorang tokoh yang bijak untuk bisa mendinginkan situasi, bukan malah mempertajam konflik atau memperkeruh suasana. Menyatakan bahwa saya adalah pembela orang-orang yang di belakang saya ini, yang pada akhirnya memperuncing persoalan ya. Maka bagaimana agar seorang pemimpin dari satu kelompok yang menyatakan saya ini kelompok besar, kami ini kelompok besar, kami akan berani melakukan apapun misalnya begitu. Tapi ini kan tidak baik. Ya, gitu ya. Ini waktunya sudah habis ini. Habis ya, Masya Allah, tidak terasa ya. Ada waktu 2 menit, monggo ada kesimpulan seperti apa yang disampaikan Bu Nyai. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, khususnya yang ada di wilayah Jawa Timur, momen Ramadan marilah kita jadikan sebagai momen untuk membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan di antara sesama muslim. Semoga dengan kesadaran itu kita semua dapat memperkokoh kekuatan umat Islam untuk bersama-sama menjadi hamba Allah yang dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi warga negara yang baik, dapat memberikan kontribusi untuk keamanan dan keutuhan NKRI. Terima kasih. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai Hajah Dr. Siti Nur Asyah MAG, seorang dulu penceramah yang luar biasa, dikenal masyarakat luas, dan beliau sekarang menduduki sebagai jabatan Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu pada kesempatan lain hari. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, senang sekali hari ini saya bisa ketemu Anda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat yang sudah mau buka puasa ini membahagiakan diri Anda. Insya Allah di lain kesempatan kita akan kembali ketemu lagi di Gemah Ramadan TVRI Jawa Timur yang selalu bersama-sama dengan kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur. Saya Helmi Ansari undur diri.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.